Bab 31. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Tahukah kamu apa perbedaan antara aku dan Liu Ganlang? Teknik pedang matahari merah, api ke segala arah. Yang Dao tertawa dengan suara keras. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan gelombang demi gelombang api. Auranya sangat kuat. Liu Chuan, kamu tidak berarti apa-apa. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Apakah kamu tidak mencoba membuat badak lapis baja dan ikan gabus berurusan denganku? Biar ku beritahu, meskipun aku mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yang Dao buru-buru berbalik dan mengejar. Api menyebar, dan Liu Chuan merasakan sensasi terbakar di belakangnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Liu Chuan, mati. Yang Dao tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Apapun yang terjadi, buah Ciantus itu pasti miliknya. Api yang berkobar, sepertinya datang dari neraka itu sendiri saat mengejarnya. Yang Dao menindaklanjuti setiap gerakan yang dia gunakan untuk membunuh Liu Chuan. Yang Dao, kamu sampah, bukankah kamu sangat kuat? Transformasi tubuh tingkat 8, jenius. Kamu bahkan menggunakan pukulan mematikan untuk menghadapiku, tetapi kamu masih tidak bisa membunuhku. Haha, jika ini terjadi keluar, apakah kamu akan punya wajah? Liu Chuan tidak lupa mengolok-olok Yang Dao. Lagi pula aku sedang tidak enak badan, jadi jangan senang. Liu Chuan benar-benar tidak bisa menang melawan Yang Dao sekarang, proses penuaan obat fisik telah berlalu, dan kekuatannya secara keseluruhan telah menurun. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Wajah Yang Dao berkedut. Jika masalah ini menyebar, dia akan benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Menghadapi prajurit berlevel rendah, dia sebenarnya bahkan tidak perlu menggunakan pukulan mematikannya. Keenam indera Liu Chuan menyebar. Dia merasakan aura badak lapis baja dan kepala ular. Itu di sini, tepat di depan. Sampah Yang Dao, jika kamu punya nyali, ayo sampai jumpa lagi membakar padang rumput. Mari kita coba dan lihat apakah saya bisa mati terbakar. Liu Chuan terus memprovokasi dia. Tentu saja, jika Liu Chuan tidak memprovokasi mereka, Yang Dao juga akan terus menggunakan Burning Fire Prairie. Meskipun Burning Fire Prairie miliknya baru pada tahap awal, tidak ada prajurit yang mampu menahan suhu setinggi itu. Bahkan jika dipanggang, Liu Chuan masih akan dipanggang sampai mati. Inferno yang mengamuk. Seketika, lautan api menutup sekali lagi, langit malam diwarnai merah, meminjam cahaya api, dua sosok raksasa terlihat bergegas menuju Liu Chuan. Hehe, datang kepadaku. Sudut mulut Liu Chuan terangkat dan tubuhnya sedikit bergeser. Dalam sekejap, dua sosok besar menerkam dengan suara angin, langsung menuju lautan api. Segera setelah, tangisan menyedihkan bisa terdengar. Mengaum, Snakehead dan Armored Rhinoceros pasti akan sangat marah dengan kebakaran ini. Tes, itu hanya dua binatang, apa yang perlu ditakutkan? Saat ini, Yang Dao sama sekali tidak takut pada kedua binatang goblin itu. Saat bersama Liu Ganlang, Yang Dao tidak mau mengungkapkan kartu asnya. Segalanya berbeda sekarang. Liu Ganlang sudah mati, jadi bagaimana jika kartu trufnya terungkap? Kedua binatang iblis itu juga dengan cepat bergegas keluar dari lautan api. Tubuh mereka dipenuhi api yang terus bergoyang. Setelah apinya padam, kita bisa melihat tatapan marah dari kedua binatang iblis itu. Tatapan kedua binatang iblis itu terpaku pada Yang Dao. Huff, kalian berdua bajingan, aku akan segera membakarmu hingga rata dengan tanah. Yang Dao tidak takut saat dia bersiap untuk menggunakan Raging Inferno sekali lagi. Tanpa diduga, kedua binatang itu berbalik dengan pemahaman diam-diam. Target mereka sepertinya adalah Liu Chuan, bukan Yang Dao. Keduanya merasa itu sangat aneh. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dua bos besar, bunuh Yang Dao dulu, kenapa kamu menatapku? Haha, Liu Chuan, sekarang tahukah kamu apa yang dimaksud dengan membangkitkan api dan membakar tubuh? Kamu tidak perlu aku melakukan apapun. Yang Dao tertawa. Tidak, situasi ini tidak baik untuknya. Dia harus berubah itu. Liu Chuan segera mengambil keputusan dan buah Ciantus muncul di tangannya. Di malam hari, buah Ciantus itu seperti lentera yang terang, menarik perhatian. Badak lapis baja dan ikan gabus menghentikan serangannya ketika hendak menyerang Liu Chuan, yang membuat Yang Dao semakin iri. Hehe, bukankah kalian semua merebut benda ini? Baiklah, orang tua ini akan memberikannya kepadamu. Huff, Yang Dao,
bukankah kamu menginginkan buah Ciantus? Aku akan memberikannya padamu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selamat tinggal. Liu Chuan mengambil buah Ciantus dan melemparkannya ke samping. Sialan, tubuh Yang Dao melintas, segera bergegas menuju buah Ciantus. Badak lapis baja dan ikan gabus melakukan hal yang sama. Dalam hal kecepatan, Yang Dao yakin bahwa dia tidak akan bisa bertarung dengan kedua binatang itu begitu lama. Pada saat hidup dan mati itu, Yang Dao bergegas mendahului dua binatang goblin dan menyimpan buah Ciantus di tasnya. Tanpa ragu-ragu, Yang Dao segera berlari. Tanda seru, badak lapis baja dan ikan gabus buru-buru mengejarnya. Haha, Liu Chuan, dengan keterampilan sepele ini, kamu terlalu memikirkan rencanamu. Menurutmu dengan ini, kedua binatang goblin akan mampu membunuhku? Salah, Yang Dao berkata dengan penuh keyakinan. Maju dengan berani. Liu Chuan tidak membalasnya dengan kata-kata, tetapi menggunakan tindakan tertentu. Yang Dao merasakan bahaya besar datang dari sisinya, dan pada saat dia bereaksi, tidak ada tempat dimanapun untuk dia sembunyikan. Aku, ayahmu, akan mati. Pikiran ini muncul di benak Yang Dao. Boom, asteris. Yang Dao segera berubah menjadi bola meriam, menembak ke arah tanah. Sederet pohon patah di pinggangnya, dan Yang Dao menghantam tanah dengan keras, membentuk kawah besar. Yang Dao masih belum bangun, ketika dia melihat dua meriam ditembakkan ke arahnya. Justru badak lapis baja dan ikan gabus, tujuan mereka adalah buah Ciantus. Liu Chuan, aku tidak akan memaafkanmu meskipun aku menjadi hantu. Suara tragis Yang Dao bergema di seluruh lembah dingin, dan tidak dapat menyebar untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menerimanya, dia ingin memulai kembali dari awal. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Yang Dao ditembus oleh tanduk badak lapis baja, dan kemudian, dengan gigitan ikan gabus, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi terak. Brengsek, hampir saja, tubuh Liu Chuan lemah, serangan barusan dilancarkan olehnya menggunakan seluruh energi di tubuhnya. Yang Dao baru saja sepenuhnya fokus pada buah Ciantus, jadi dia tidak menyadari bahwa bahkan Liu Chuan pun telah bergerak pada detik berikutnya setelah dia pindah. Sial, buah Ciantusku, sepertinya aku benar-benar tidak bernasib sama denganmu. Liu Chuan menghela nafas. Badak lapis baja dan ikan gabus berselisih karena buah Ciantus, tetapi Liu Chuan juga tidak berdaya, jadi mengapa dia mencoba merebut buah Ciantus dari kedua binatang itu? Ini hanya mendekati kematian. Memanfaatkan celah ini, Liu Chuan ingin melarikan diri. Namun siapa yang menyangka saat ini, suara merdu terdengar dari langit, Jiaoer, sulit sekali menemukanmu. Liu Chuan mengangkat kepalanya dan melihat sosok dingin perlahan melayang di udara, seperti cangkeh yang turun dari bulan. Saat melangkah melewati ombak, Liu Chuan melihat wajah wanita itu. Benar-benar terpikat oleh kecantikannya, berpikir bahwa dia sebenarnya lupa berlari. Sial, temperamen yang hebat. Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah tiba di daratan lima roh, Liu Chuan tidak berinteraksi dengan banyak wanita, termasuk pembantunya Xiao Qing, Zhang Rou dan istrinya saat ini. Wajar jika seorang pria menyukai kecantikan. Di bumi, Liu Chuan suka berinteraksi dengan semua jenis wanita cantik, begitu pula ketika dia datang ke dunia berbeda. Wanita cantik itu berhenti di udara. Snakehead yang marah segera terdiam, begitu pula badak lapis baja. Seolah-olah mereka sedang bersiarah. Ya Tuhan, bagaimana dengan ini? Mungkinkah semua keindahan di sini adalah keindahan dan binatang buas? Jangan bilang kedua binatang iblis ini adalah hewan peliharaan si cantik ini. Jika Anda ingin memulai perbincangan dengan kecantikan ini, harganya agak terlalu mahal. Yi, buah Ciantus. Wanita cantik itu perlahan turun. Kali ini, Liu Chuan bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kulit putih mulus, sosok langsing dan anggun, singkatnya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, sempurna. Begitu wanita cantik itu turun, badak lapis baja dan ikan gabus segera menyingkir. Wanita cantik itu dengan mudah memperoleh buah Ciantus, memegangnya di tangannya, melihatnya, dan kemudian berkata kepada dua binatang iblis itu, badak lapis baja, kamu telah menjaga buah Ciantus ini selama 600 tahun, dan itu juga tidak mudah. Saya percaya bahwa melindunginya akan membuat budidaya Anda berkembang sangat lambat. Tebing lembah dingin, tempat apa ini? Mengapa wanita cantik yang menyebut dirinya peri itu berbicara dengan cara yang begitu misterius sehingga dia sendiri tidak dapat memahaminya? Lupakan saja,
Meskipun Dewi ini tampan dan memiliki kepribadian yang lembut, dia tampaknya tidak memahami apapun. Dia tampak sangat misterius, jadi 36 gerakannya telah menjadi jebakan. Ayo pergi dulu. Saat Liu Chuan berbalik, sebuah suara lembut memasuki telinga Liu Chuan. Dalam sekejap, tubuh Liu Chuan melunak, dan dia tidak bisa berjalan lagi. Tuan muda, harap tunggu. Liu Chuan sangat puas. Tuan muda, kecantikan itu memanggilnya Tuan muda, sampai-sampai tulangnya mati rasa. Hehe, rasanya menjadi Tuan muda sebenarnya lumayan. Setelah itu, Liu Chuan berbalik dan hendak menyambut keindahan itu. Namun, Liu Chuan terkejut saat melihat kecantikan itu telah tiba di hadapannya. Ahaha, Liu Chuan sangat terkejut hingga tubuhnya terjatuh ke belakang. Tuan muda, hati-hati. Si cantik membungkukkan tubuhnya dan dengan lembut menarik Liu Chuan. Tangan kecil ini sungguh lembut. Liu Chuan tidak bisa berkata-kata, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menatap keindahan itu dengan bingung. Si cantik merasa malu melihat Liu Chuan. Dia sedikit tersipu dan berkata dengan lembut, Tuan, bisakah Anda melepaskan tangan saya? Ahaha, Liu Chuan menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya dan buru-buru melepaskan tangan si cantik. Dia menjelaskan, gadis cantik, maaf soal itu, memegang tanganmu membuatku merasa sangat aman, jadi. Si cantik sedikit menganggukkan kepalanya, wajahnya semakin memerah saat dia dengan malu-malu berkata, tolong, Tuan muda, jangan katakan itu. Sebenarnya, saya sudah memperhatikan Anda sejak lama. Oh, mata Liu Chuan melotot, jantungnya berdebar kencang, tempo seperti apa ini? Apa maksudmu? Kamu sudah lama memperhatikanku. Apakah aku sehebat itu? Tidak mungkin. Si cantik ini ingin mengaku padaku. Haruskah dia setuju atau tidak? Uhuk-uhuk, Liu Chuan terbatuk-batuk, dan bertingkah seolah itu adalah pose yang sangat keren. Dengan satu tangan menempel pada pohon besar, dia menyilangkan kaki dan berdiri. Katakan padaku, aku mendengarkan. Bagaimana dia harus menjawabnya? Mungkinkah? Apa hubungan pemilik senjata dan cincin ini dengan kecantikan ini? Memikirkan hal itu, punggung Liu Chuan berkeringat dingin. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terlepas dari hubungan antara pemilik senjata dan kecantikan ini, Liu Chuan tidak dapat berbicara sembarangan. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang pasti untuk dipertaruhkan, Anda tidak dapat bertaruh. Jadi, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Aku mengambil ini. Letaknya di lembah yang dingin. Liu Chuan menjawab dengan jujur. Si cantik sedikit terkejut, dan riak mulai muncul di matanya. Dia tampak sedikit kecewa. Oh, benarkah? Sial, hati si cantik sakit. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Liu Chuan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tanpa diduga, nada suara wanita cantik itu tiba-tiba berubah. Sangat mengejutkan Liu Chuan, karena itu masalahnya, maka saya akan bertanya pada Tuan Muda, apakah Tuan Muda bersedia menikah dengan saya? Liu Chuan dengan cepat mengedipkan matanya. Terkadang, hal-hal terjadi seperti ini, sepenuhnya di luar dugaan. Jika Anda tidak ingin hal itu terjadi, maka hal itu terjadi. Jika Anda ingin hal itu terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Pengakuan, si cantik telah mengaku padanya. Namun, Liu Chuan sama sekali tidak senang, karena ketika seorang wanita cantik mengaku padanya, dia tidak terlihat gugup atau malu sama sekali. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kesepian. Jadi, Liu Chuan memutuskan untuk bertanya, cantik, ini pertama kalinya kita bertemu hari ini, saya merasa agak tidak pantas mengatakannya seperti itu. Atau, jika Anda memiliki kekhawatiran, mengapa tidak kita duduk dan bicara pelan-pelan? Ini, si cantik tampak ragu-ragu. Gongzi, begitu aku mengatakannya, apakah kamu setuju? Batuk-batuk, ini masalah serius. Saya akan mempertimbangkannya setelah Anda mengatakannya. Liu Chuan hanya bisa mengatakan ini, siapa yang memberitahunya bahwa dia tidak dapat memahami kekuatan keindahan ini. Apa Liu Ganlang, apa yang Dao, di depannya, mereka semua sampah. Keindahan ini telah menembus tahap prasurgawi, adapun seperti apa tahap prasurgawi itu, Liu Chuan benar-benar tidak tahu, tapi sampai sekarang, Liu Chuan belum pernah melihat prajurit tahap prasurgawi. Bagus, si cantik mengangguk dan menemukan tempat untuk duduk bersama Liu Chuan. Dia menggerakkan mulutnya lagi dan lagi, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dalam hal ini,
Liu Chuan adalah seorang ahli. Di masa lalu, setiap kali junior mempunyai masalah, Liu Chuan lah yang akan mencerahkannya. Cantik, bagaimana kalau ini? Kamu mulai dengan perkenalan diri lalu beritahu aku nomor teleponmu, nomor pinguin, atau semacamnya. Liu Chuan berseru, permulaan seperti ini adalah sesuatu yang sering dia katakan sebelumnya. Siapa sangka dengan kata-kata tersebut, wanita cantik itu menjadi bingung. Ah, berapa nomor teleponnya? Berapa nomor penguinnya? Liu Chuan berlutut di depannya. Di mana tempat ini? Oh, nomor telepon dan nomor pinguin adalah hal yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi di kampung halamanku. Liu Chuan dengan santai menjelaskan sebentar, karena tidak ada apa-apa di sini, kamu harus mulai dengan perkenalan diri. Oh, si cantik mengangguk, hatinya penuh rasa ingin tahu terhadap Liu Chuan. Dia sangat ingin mengetahui nomor telepon dan nomor pinguin tersebut. Namaku Leng Wushuang, aku murid lembah dingin. Apa? Murid lembah dingin? Liu Chuan sangat bersemangat seolah dia telah menemukan benua baru. Bukankah lembah dingin adalah tempat yang sama? Dari apa yang dikatakan si cantik, lembah dingin sepertinya adalah sebuah sekte atau semacamnya. Yah, itu benar, Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu, tapi lembah dingin yang Anda tahu pasti mengacu pada tempat ini. Sebenarnya, lembah dingin yang sebenarnya terletak jauh di dalam lembah dingin. Leng Wushuang menunjuk ke bagian terdalam dari lembah dingin. Kalau begitu, lembah dingin seharusnya adalah sekte penggarap tersembunyi. Anak baik, sekte ini pasti sangat kuat, di manakah lembah dingin itu? Di tempat di mana binatang iblis merajalela, berani mendirikan sekte di tempat seperti ini, pastilah tidak mudah. Sektemu pasti sangat kuat, Liu Chuan bertanya. Leng Wushuang pertama-tama menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkannya dan berkata, Tuanku mengatakan bahwa lembah dingin kita sangat kuat, tetapi saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat kita, karena, saat ini, saya satu-satunya di lembah dingin dan saya bahkan tidak tahu kemana guru pergi. Berbicara tentang gurunya, Leng Wushuang sedikit terluka. Hei, adik Wushuang, jangan sedih. Katakan padaku, kemana tuanmu pergi? Apa yang sebenarnya terjadi di lembah dinginmu? Liu Chuan bertanya penuh pengertian. Leng Wushuang tertawa dan berkata, kamu memanggilku apa? Saudari. Liu Chuan tidak menganggap perkataannya salah. Wushuang, lihat dirimu, bibirmu merah dan gigimu putih, seluruh tubuhmu mengeluarkan aura awet muda, kamu sangat muda dan cantik, kamu pasti lebih muda dariku, kan? Setelah mengatakan itu, Liu Chuan merasakan firasat buruk di hatinya. Orang-orang di benua jiwa bela diri ini semuanya memiliki umur yang sangat panjang, terutama setelah menembus tahap prasurgawi. Liu Chuan merasa seperti sedang melihat bibinya. Baiklah, kamu bisa memanggilku adik Wushuang. Tahun ini aku baru berusia 16 tahun. Leng Wushuang tersenyum. Liu Chuan juga tertawa, lihat, saya benar. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan terkejut sekali lagi. Apa yang dia maksud dengan ini? Apa? Kamu baru 16 tahun, berapa levelmu saat ini? Haruskah aku pergi sekarang? Raja bela diri tahap akhir. Leng Wushuang merasa itu bukan masalah besar. Apa? Raja bela diri tahap akhir. Mulut Liu Chuan cukup besar untuk memuat kepalan tangan di dalamnya. Tahap prasurgawi, awal dari budidaya seorang seniman bela diri. Saat memasuki tahap prasurgawi, seorang praktisi bela diri akan benar-benar terpisah dari dunia manusia. Terbang di udara, terbang melintasi bumi, ini hanyalah keberadaan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tahap prasurgawi dibagi menjadi 5 alam, murid bela diri, raja bela diri, santo bela diri, dan santo bela diri. Setiap alam dibagi lagi menjadi 3 alam kecil, awal, tengah, dan akhir. Setelah melangkah ke tahap prasurgawi, naik level bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saat ini. Itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang, dan ada beberapa orang yang bahkan mungkin tidak bisa mencapai murid bela diri sepanjang hidup mereka. Ya Tuhan, konsep macam apa ini? Ketika saya berumur 16 tahun, apa yang dilakukan Liu Chuan? Berkeliaran di tahap pertama transformasi tubuh, diintimidasi oleh orang-orang dari cabang lain. Merasa bahwa dengan peralatan tambahan, dia akan mampu menantang langit. Siapa yang tahu, dia akan menjadi lebih hebat lagi. Betapa jeniusnya, mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mungkin Anda berpikir bahwa Martial King adalah level yang tinggi dan tidak dapat dijangkau, tetapi, di lembah dingin kita,
ini bukanlah apa-apa. Leng Wushuang menjelaskan. Liu Chuan melambaikan tangannya, dan berkata, baiklah, lanjutkan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. 3 bulan lalu, Paman Guru mengkhianati lembah dingin kita. Tuanku meninggalkan lembah yang dingin dalam keadaan marah, dan hanya aku yang tersisa untuk menjaga lembah yang dingin itu. Leng Wushuang berkata dengan sedikit keluhan. Pengkhianatan, Wushuang, bisakah Anda menjelaskannya secara detail? Liu Chuan merasa dia sudah menebak sesuatu. Tuanku dan tuanku adalah rekan kultivasi, dan tuanku adalah pemimpin lembah dingin. Namun, suatu hari, tuanku dan tuanku mulai berkelahi, dan setelah tuanku terluka parah, tuanku meninggalkan lembah yang dingin. Saat dia berbicara sampai di sini, air mata Leng Wushuang jatuh. Pada saat ini, Liu Chuan sangat ingin mengambil tisu, tapi sayangnya, tidak ada tisu di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa paman bela diri akan melakukan hal seperti ini. Saya benci paman bela diri saya sampai mati, saya pernah bersumpah bahwa saya akan membunuh paman bela diri saya secara pribadi. Seseorang membantu saya membunuh guru junior saya, dan dia membantu saya menemukan sekte lembah dingin saya kenang-kenangan pemimpin. Kemudian, dia mengeluarkan senjata master juniorku dan muncul di hadapanku. Leng Wushuang melanjutkan. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ternyata Leng Wushuang mengira dia telah membunuh master juniornya, tapi bahkan Liu Chuan sendiri tidak tahu siapa yang telah membunuh master juniornya. Wushuang, seperti ini, sebenarnya, bukan saya yang membunuh guru muda Anda, dan Anda tahu bahwa saya hanya memiliki kekuatan transformasi tubuh tahap kelima. Apakah menurutmu dengan sedikit kekuatanku, aku bisa membunuh master juniormu? Ternyata bukan, cincin dan senjata ini milik paman bela dirimu kan? Jika Anda membutuhkannya, saya dapat mengembalikannya kepada Anda. Lagi pula itu adalah barang lembah dinginmu. Liu Chuan melepas cincin di jarinya dan memberikannya kepada Leng Wushuang bersama dengan tongkat hitamnya. Tubuh Leng Wushuang sedikit miring, dan tidak menerimanya. Itu barangmu, aku tidak menginginkannya. Tidak heran ini tongkat hitam adalah harta karun. Itu milik lembah dingin, dan itu bahkan dari guru muda Leng Wushuang. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu akan menikah denganku atau tidak? Meskipun bukan kamu yang membunuh master juniorku, tapi kamu memiliki senjata master juniorku dan kenang-kenangan pemimpin sekte lembah dingin, aku akan memperlakukannya seperti kamu membunuh master juniorku, maukah kamu menikah denganku atau tidak? Leng Wushuang bertanya, ini, apa maksudmu? Liu Chuan sedikit bingung. Dia sudah mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh tuan mudanya, dan dia masih ingin dia menikahinya. Pasti hanya ada satu alasannya, dan itulah pesona Liu Chuan, yang sangat menarik perhatian Leng Wushuang. Apakah dia benar-benar menjadi sangat keren dan gila? Liu Chuan masih sedikit rasional. Menurutnya, permintaan Leng Wushuang ini juga wajar. Yang paling penting adalah Leng Wushuang selalu tinggal di lembah yang dingin, dan bahkan belum pernah melihat dunia luar. Dia tidak tahu apa arti pernikahan, tapi kemungkinan besar dalam hati Leng Wushuang, pernikahan tidak lebih dari hidup bersama. Leng Wushuang mengerutkan kening, dan berkata, bahkan jika kamu menikah denganku, aku akan tetap berada dimanapun kamu berada. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Jadi, apa, kamu setuju atau tidak? Untuk menenangkan diri untuk waktu yang lama. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia bukan orang baik, pasti bukan, tetapi ketika menghadapi Leng Wushuang, Liu Chuan sebenarnya tidak dapat mengambil keputusan. Sungguh gadis yang baik, dewi yang baik, apa ada yang salah dengannya? Ini, Liu Chuan menggaruk kepalanya lagi. Saudari Wushuang, tolong dengarkan aku. Soal pernikahan, apa maksudnya pernikahan? Itulah yang kumaksud saat menikah denganmu. Begitulah sebutan kampung halaman kami. Saudari Wushuang, sejujurnya, Anda dan saya baru saja bertemu, jadi kita sudah tahu nama satu sama lain, bukan? Soal pernikahan itu penting banget, serius banget oke, menuntut kita berdua untuk serius memahami satu sama lain, baru kita bisa mengambil keputusan, kamu terlalu terburu-buru paham. Liu Chuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menolak pengejaran seorang dewi. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda akan menikah dengan saya atau tidak? Leng Wushuang menatap lurus ke arah Liu Chuan,
seolah-olah hanya dengan mengatakan satu kata lagi, Liu Chuan akan. Liu Chuan tidak berani berpikir lebih jauh, dia bukan siapa-siapa di depan Leng Wushuang, jika pihak lain ingin membunuhnya, itu hanya dalam hitungan menit, jadi, haruskah dia menyetujuinya atau tidak? Lupakan saja, idiot, meskipun Anda tidak setuju, Anda tetap harus melakukannya. Ayo pergi. Dengan lambaian ringan tangannya, Liu Chuan merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia dibawa pergi. Inikah perasaan bisa terbang? Liu Chuan merasa ini adalah benteng, dan ketika para prajurit merasa baik, Leng Wushuang membawa Liu Chuan sampai ke kedalaman lembah dingin. Saat mereka masuk semakin dalam ke tempat restorasi, Liu Chuan dapat dengan jelas merasakan betapa berbahayanya tanah di bawah kaki mereka. Peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8. Liu Chuan menatap ke kejauhan, yang masih subur dan hijau, tepat pada saat ini, Liu Chuan tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya telah menabrak sesuatu, tetapi perasaan itu tidak berbeda sama sekali. Liu Chuan menoleh untuk memastikan bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Ketika Liu Chuan menoleh, dia tercengang. Pemandangan di depan matanya benar-benar cukup untuk membuat seseorang menghela nafas. Seolah-olah pemandangan di sekitarnya telah berubah dalam sekejap, apa yang ada di bawah kaki Liu Chuan bukan lagi hutan lebat dan dalam, melainkan reruntuhan yang sangat besar, mirip dengan reruntuhan kuno di bumi. Dindingnya bobrok dan dipenuhi aura terpencil. Namun, Liu Chuan yakin bahwa tempat ini pasti pernah menjadi tempat yang mulia. Dahulu kala, tempat ini pasti penuh dengan vitalitas. Di ujung kota kuno ini berdiri sebuah patung besar. Seorang prajurit dengan pedang panjang di tangannya, terlihat sangat hidup. Mata prajurit itu cerah dan penuh semangat, melihat jauh ke kejauhan, Liu Chuan bahkan bisa merasakan lengan prajurit itu berkibar. Tempat ini, Liu Chuan mau tidak mau bertanya. Ini adalah lembah dingin yang sebenarnya. Patung itu adalah pendiri lembah dingin kita, dikatakan bahwa dia telah menembus alam prajurit terkuat, Martial Saint. Ketika Leng Wushuang berbicara tentang leluhurnya sendiri, dia dipenuhi dengan rasa bangga dan hormat. Apa, dia telah menembus ranah Martial Saint yang legendaris? Eksistensi macam apa itu? Liu Chuan bahkan tidak berani memikirkannya. Di luar lembah dingin, ada penghalang yang dibuat oleh nenek moyang. Bisa dikatakan, selain lembah dingin kita, tidak ada orang lain yang bisa menginjakkan kaki di sini, jadi mulai saat ini dan seterusnya, kamu sudah bisa dianggap sebagai anggota lembah dingin kita, kata Leng Wushuang. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Sebenarnya ada jalan surgawi di dalam lembah yang dingin. Penghalang yang dibuat oleh seorang seniman bela diri yang bahkan lebih kuat dari Martial Saint adalah sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Saat ini, Liu Chuan masih belum menyadari keseriusan kata-kata Leng Wushuang. Dia sudah menjadi anggota lembah dingin, ini jelas merupakan definisi yang sangat menakutkan. Setelah beberapa waktu penerbangan, Liu Chuan membawa Liu Chuan ke kota kuno, di dalam halaman yang elegan. Di halaman kecilnya dipenuhi perasaan musim semi, menawan dan mempesona. Disinilah guru dan saya akan tinggal. Saya akan membawa Anda masuk dan membawa Anda bertemu guru saya. Leng Wushuang tersenyum ringan kepada Liu Chuan, membuka pintu kayu dan masuk. Liu Chuan juga perlahan mengikuti mereka ke dalam ruangan. Di tengah ruangan terdapat sebuah kuil tempat diletakkannya sebuah potret. Potret itu adalah seorang wanita, berpakaian putih yang tidak memiliki sedikit pun energi duniawi. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Leng Wushuang di antara alisnya. Sial, Tuan Leng Wushuang cantik, dia terlalu cantik. Liu Chuan adalah orang biasa, dia tidak membutuhkan kata-kata seperti, ikan mati jatuh ke alam liar, atau bunga yang menyinari bulan. Kecantikan adalah keindahan. Sosoknya anggun dan wajahnya sangat cantik. Berlutut, Liu Chuan hanya mendengar Leng Wushuang mengucapkan satu kalimat, dan lututnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan potret itu. Tuan, saya akan menikah dengan tuan muda ini, dan saya menerima rasa hormat dari murid saya. Leng Wushuang dengan tulus mengakui tuannya sendiri. Liu Chuan juga membungkuk hormat, salam, guru. Setelah menerima gurunya, Leng Wushuang mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Liu Chuan, Tuan, kami sekarang sudah menikah, sekarang. Kami, Leng Wushuang memandang Liu Chuan dengan malu-malu, pipinya sedikit merah, kepalanya menunduk, tangannya menggosok sudut bajunya. Apa, ini dianggap pernikahan? Tidak mungkin. Liu Chuan tidak pernah berpikir bahwa upacara pernikahan akan sesederhana itu. Ya, Leng Wushuang mengangguk ringan, suamiku, kami
Apa yang kita lakukan? Liu Chuan benar-benar ingin menolaknya, tetapi bisakah dia menolaknya? Kita akan bicara setelah kita mengalahkan Leng Wushuang. Tanda seru. Sedikit. Mata Liu Chuan melotot, dia kemudian menelan ludahnya, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Ayo pergi. Keesokan harinya, dengan cahaya pagi yang bersinar terang dan kicauan burung, Liu Chuan bangun pagi-pagi sekali. Tepatnya, dia belum tertidur sama sekali dan memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam. Semua ini begitu menakjubkan, sehingga dia tidak percaya itu benar. Namun, ini semua benar. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Mengapa semua ini terjadi dengan cara yang begitu kacau? Mengapa saya meninggalkan diri saya di sini? Liu Chuan adalah contoh yang baik tentang seseorang yang bertingkah baik sambil mendapatkan keberuntungan. Suamiku, apakah kamu sudah bangun? Leng Wushuang terbangun dan menatap Liu Chuan dengan manis. Sudut mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dan berkata, aku sudah lama bangun. Ayo pergi, suamiku. Ayo kita berkultivasi bersama. Leng Wushuang tersenyum. Saat itu, perut Liu Chuan mulai keroncongan, berkultivasi. Suanger, bisakah kamu menyiapkan sesuatu untuk dimakan dulu? Saya sedikit lapar. Petik 2. Leng Wushuang sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, oh, aku lupa, suamiku sayang, kamu masih perlu makan. Baiklah, Suanger akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Setelah itu, Leng Wushuang bangun dan membuatkan sarapan untuk Liu Chuan. Melihat separuh lainnya bangun dan memasak sarapan untuknya, perasaan seperti ini sungguh sangat membahagiakan. Hanya saja Liu Chuan dan orang ini benar-benar tidak memiliki perasaan mendasar satu sama lain, membuat Liu Chuan merasa semuanya sedikit aneh. Setelah selesai sarapan, Leng Wushuang sekali lagi mengutarakan ide untuk berkultivasi bersama, namun Liu Chuan tersenyum dan menolaknya. Suanger, sebenarnya seperti ini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan bicara, suamiku, kata Leng Wushuang. Kenapa kita tidak keluar saja? Keluar dan berlatihlah, kata Liu Chuan. Benar, kami awalnya akan pergi bercocok tanam. Lembah dingin memiliki tempat khusus untuk bercocok tanam, yang dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Kata Leng Wushuang. Liu Chuan menyadari bahwa Leng Wushuang tidak mengerti di mana dia berada, berbicara tentang, Suanger, apa yang saya bicarakan bukanlah apa yang Anda bicarakan. Di mana itu? Saya sedang berbicara tentang di luar lembah dingin. Suanger, dunia ini sangat besar, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini selamanya? Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di luar sini, jadi kamu harus ikut denganku. Liu Chuan berpikir, jika dia menyeret seorang ahli keluarnya Martial King, bukankah dia akan merajalela? Siapa yang tahu bahwa pikiran Liu Chuan hanya sepihak? Mendengar kata-kata Liu Chuan, senyuman Leng Wushuang membeku, dan ekspresinya berubah menjadi terkejut. Tidak. Mengapa? Apa buruknya pergi keluar? Percayalah, Suanger, hal-hal di luar jauh lebih menarik daripada di sini. Liu Chuan menepuk dadanya saat dia berjanji padanya. Jika aku mengatakan tidak, maka tidak. Bukan hanya Suanger yang tidak boleh keluar, suamiku, kamu juga tidak boleh keluar. Leng Wushuang sepertinya tidak bercanda. Kata-kata Leng Wushuang penuh dengan makna yang tak terbantahkan. Liu Chuan terdiam, tidak mungkin. Jika dia menjadi anggota lembah dingin, dia harus tinggal di tempat terpencil ini selama sisa hidupnya. Liu Chuan tidak memiliki alam setinggi itu. Apa yang Anda maksud dengan mengejar Dao dengan sepenuh hati, alam seniman bela diri tertinggi? Mengapa para pejuang berkultivasi? Memang benar dia mengejar kekuasaan, dan juga benar bahwa dia berperang melawan surga. Tapi, bukankah yang terpenting adalah menjalani hidup tanpa beban? Setelah teleportasi ini, Liu Chuan memiliki pandangan baru tentang hidup dan mati. Dia telah berjanji pada Liu Chuan sebelumnya, bahwa dia secara pribadi akan mengambil kembali penghinaan dan ejekan yang diderita Liu Chuan. Tiba-tiba, Liu Chuan merasakan tekanan dalam napasnya. Ini adalah tekanan dari seorang ranker raja bela diri. Itu membuat Liu Chuan sama sekali tidak bisa menyangkal perkataannya. Liu Chuan, apakah itu berarti kamu harus pergi? Leng Wushuang bertanya. Liu Chuan terdiam beberapa saat, jawabannya tidak berubah, keinginan pria itu ada di 4 arah. Pria sejati harus berani menghadapi 4 lautan. Liu Chuan tidak mau tinggal di sini selamanya. Benar, apapun yang terjadi, aku harus pergi. Liu Chuan sangat tegas,
bahkan lebih tegas dari Leng Wushuang. Anda, kemarahan Leng Wushuang meningkat saat dadanya naik dan turun dengan cepat. Liu Chuan segera merasakan sepasang tangan tak kasat mata mencekik tenggorokannya, mengangkatnya. Dia merasakan darah di tenggorokannya, dan meludahkannya. Liu Chuan, kamu pembohong yang menipu perasaanku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu? Di mata Leng Wushuang, ada cinta dan benci. Liu Chuan dapat melihat bahwa kebencian dan cinta Leng Wushuang adalah nyata. Terkadang, cinta seorang wanita sesederhana itu, dia tidak bisa tidak mengenali pria ini dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Tetapi saat dia mengenali pria ini, bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman merasa kasihan padanya, dia dan tidak tahu apa itu cinta, dia akan tetap, tanpa ragu, mencintai pria ini. Liu Chuan mampu memahami perasaan Leng Wushuang. Mengenai hal ini, Liu Chuan tidak bisa mengatakan atau melakukan apapun, mungkin membiarkan Leng Wushuang mengalaminya adalah hal yang baik. Liu Chuan telah berkata sebelumnya, Leng Wushuang tidak tahu apa itu cinta. Bahkan jika kepergiannya akan membuat Leng Wushuang merasa patah hati, bahkan jika dia mati, Liu Chuan tidak akan mengubah keputusannya. Wushuang, maafkan aku, tolong perlakukan aku sebagai penipu untuk saat ini, tapi, aku masih harus pergi, menurutku, satu-satunya hal yang dapat menghentikanku untuk pergi, adalah kamu membunuhku. Liu Chuan berkata dengan wajah cemberut. Anda, Leng Wushuang tidak pernah menyangka bahwa Liu Chuan akan tetap bertekad seperti itu, mungkinkah dunia luar begitu penting bagi Liu Chuan? Saat ini, Liu Chuan sudah menutup matanya, jadi Liu Chuan bisa pergi atau pergi. Liu Chuan, menurutmu, apakah aku tidak akan berani membunuhmu? Kekuatan yang ditunjukkan Leng Wushuang terhadap Liu Chuan semakin meningkat, dan jika dia ingin membunuh Liu Chuan, Leng Wushuang bahkan tidak perlu melakukan apapun, kekuatannya cukup untuk membunuh Liu Chuan. Mati lemas, tubuhnya tersedot kosong dan dunia mulai menjadi hitam. Leng Wushuang mulai bergerak, Liu Chuan tidak menarik kembali kata-katanya, dan terus bertahan dengan keputusannya. Sesuatu yang diputuskan oleh seorang pria tidak akan berubah meskipun itu adalah ancaman kematian. Ahaha, Leng Wushuang tiba-tiba berteriak keras. Rambut hitam halusnya menjadi berantakan, dan rambutnya menjadi acak-acakan. Pada saat ini, Liu Chuan sudah hampir kehilangan kesadaran. Liu Chuan, aku membencimu. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar Liu Chuan. Apakah saya mati? Pertanyaan ini muncul di hati Liu Chuan karena dia merasa bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya, dan dia telah terhempas ke tanah dengan keras. Tidak, itu bukan perasaan mati. Liu Chuan merasa kesadarannya mulai pulih. Detik berikutnya Liu Chuan tiba-tiba membuka matanya, ruangan itu masih dalam satu ruangan, penataannya masih sama seperti dulu, hanya saja wanginya sudah tidak ada lagi. Liu Chuan tidak lagi mengenal tempat itu. Dari awal hingga akhir, Leng Wushuang masih belum sanggup melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah suaminya. Mendesah, Liu Chuan menghela nafas, dan merangkak dari tanah. Desahannya mengandung banyak ketidakberdayaan. Liu Chuan mengemasi barang bawaannya, berjalan keluar dari halaman kecil, dan menatap seluruh kota kuno. Liu Chuan mempunyai banyak penyesalan, mungkinkah Liu Chuan benar-benar orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih? Tidak, tiba-tiba, Liu Chuan menoleh. Pada saat ini, meskipun dia tidak tahu di mana Leng Wushuang berada, dia yakin Leng Wushuang bersembunyi di sudut dan menatapnya lekat-lekat. Karena, Leng Wushuang memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya. Liu Chuan juga memiliki Leng Wushuang di dalam hatinya, meskipun semua ini sangat tidak masuk akal. Suanger, kamu adalah wanitaku, Liu Chuan, dan kamu akan menjadi wanita itu seumur hidupmu. Aku punya urusan yang belum selesai di luar, tunggu saja, aku, Liu Chuan akan kembali suatu hari nanti. Aku kembali untukmu, untuk wanitaku, Liu Chuan. Liu Chuan berteriak ke seluruh dunia. Gemanya tidak dapat menyebar untuk waktu yang lama karena tetap berada di sekitar Leng Wushuang. Dengan suara keras, mereka menyengat setiap saraf Leng Wushuang. Leng Wushuang bersembunyi di sudut dan menangis dengan suara pelan. Dia membenci pria ini, tetapi dari awal sampai akhir, tatapannya tidak bisa lepas dari kekangan Liu Chuan. Dia terus menatap Liu Chuan, terus, sampai Liu Chuan menghilang dari pandangannya. Waktu berlalu dengan cepat. Bagi Liu Chuan, itu hanya sekejap mata karena dia telah meninggalkan lembah yang dingin. Ketika dia kembali, Liu Chuan tidak lagi dapat melihat kota kuno itu. Meskipun kota kuno berada tepat di belakangnya,
inilah yang dia inginkan. Saat dia berbalik, itu akan selamanya. Ding dong. Selamat untuk Liu Chuan. Dia telah berhasil maju ke tahap ke-6 transformasi tubuh. Dapatkan imbalan sistem kehidupan diaktifkan. Banyak pil. Setengah bulan kemudian, setelah Liu Chuan membunuh monster di lembah dingin selama setengah bulan, dia akhirnya berhasil menembus tahap ke-6 transformasi tubuh. Liu Chuan sangat bersemangat. Sistem kehidupan, inilah yang paling menarik perhatian Liu Chuan. Apa sebenarnya sistem kehidupan itu? Liu Chuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Chuan buru-buru menemukan tombol pada sistem kehidupan dan menekannya tanpa ragu-ragu. Apakah Liu Chuan ingin memasuki sistem kehidupan? Ya, harap berhati-hati. Setelah Anda memasuki sistem kehidupan, Liu Chuan tidak akan dapat mendeteksi serangan apapun dari sekitar. Sial, ada pengaturan seperti itu, oke. Sehubungan dengan hal ini, Liu Chuan mengungkapkan pemahamannya. Untuk saat ini, dia tidak akan memasuki sistem kehidupan dan sebaliknya, kembali ke kediamannya di jam 0. Di sini, Liu Chuan memasuki sistem kehidupan. Sial, bukankah ini antarmuka yang digunakan untuk mencuri sayuran? Begitu Liu Chuan masuk, dia langsung merasakan deja vu. Ini adalah dunia baru, dipenuhi kicau burung dan bunga harum. Dunia terputus dari dunia luar. Ada sebuah rumah kecil, dan di luar rumah itu ada sebidang tanah. Ada pagar yang mengelilingi rumah. Untuk saat ini, Liu Chuan hanya memiliki banyak hal dalam hidupnya. Sistem kehidupan pemula terbuka. Di bawah sistem kehidupan pemula, Liu Chuan hanya dapat memilih untuk menanam tanaman obat dan menjadi lebih serbaguna. Saya berharap Liu Chuan akan bekerja keras untuk naik level. Suara peralatan bantu bisa terdengar. Menanam tanaman obat. Liu Chuan masih bingung. Bagaimana? Liu Chuan bertanya pada peralatan tambahan. Anda dapat menanam obat apapun, dan peralatan tambahan telah mendeteksi bahwa Liu Chuan membawa buah Ciantus, jadi Liu Chuan dapat mencoba menanam buah Ciantus terlebih dahulu. Liu Chuan mengangkat alisnya. Lumayan, buah Ciantus adalah harta karun yang besar, obat kualitas terbaik. Jika tanah kecil miliknya bisa menghasilkan buah Ciantus, itu akan sangat menantang. Setelah itu, Liu Chuan buru-buru mengeluarkan buah Ciantusnya dan berjalan menuju tanah kecilnya. Pada awalnya, Liu Chuan hanya memiliki 4 bidang tanah kecil. Liu Chuan baru saja hendak membungkuk dan menanam buah Ciantus di tanah, namun siapa yang menyangka saat buah tersebut memasuki udara di atas tanah kecil, tiba-tiba buah tersebut menghilang dan otomatis tumbuh di tanah kecil tersebut. Ding dong, alat bantu merasakan bahwa Liu Chuan telah menanam buah Ciantus. Ketika buah Ciantus matang, masih ada 60 tahun lagi. Wah, 60 tahun. Liu Chuan hampir jatuh ke tanah. Menunggu satu buah Ciantus menjadi 2 membutuhkan waktu 60 tahun, kecepatan ini sungguh cepat. Perlu diketahui bahwa buah Ciantus mekar selama 300 tahun, dan seluruh prosesnya membutuhkan waktu 600 tahun untuk menghasilkan buah. Sekarang 10 kali lebih pendek dari biasanya, tapi 60 tahun masih terlalu lama. Hei, apakah ada cara untuk mempersingkatnya? Liu Chuan bertanya. Ya, jika Anda ingin mempercepat pertumbuhan tanaman obat, silakan gunakan pengalaman Anda untuk melakukannya. Peralatan tambahan segera membuka antarmuka. Ini menyatakan dengan jelas betapa banyak pengalaman yang dimilikinya untuk mempercepat proses tersebut. Buah Ciantus yang segera matang pada 600.000 poin pengalaman. Liu Chuan menghitung dengan sederhana. 10.000 pengalaman mengurangi waktu jatuh tempo 1 tahun, ini memang benar, itu tidak buruk. Dengan pengalaman, tidak ada masalah. Hanya saja, bagaimana Liu Chuan bisa memiliki pengalaman sebanyak itu sekarang? Dia baru saja naik level ke transformasi tubuh tingkat ke-6, dari transformasi tubuh tingkat ke-6 ke transformasi tubuh tahap ke-7, 100.000 pengalaman. Kesulitan untuk meningkatkannya terlalu tinggi. Bagaimana Liu Chuan bisa memiliki lebih banyak pengalaman? Bolehkah saya bertanya apakah Liu Chuan ingin mempercepat pertumbuhan buahnya? Aparat bantu bertanya lagi. Ya, gratis. Liu Chuan menggoda. Liu Chuan itu besar, saya hanya bisa menyalahkan Anda atas standar buruk Anda. Saya dirancang oleh Anda, jika keterampilan Anda lebih baik, bukan tidak mungkin saya mendapatkannya secara gratis. Aku jatuh. Liu Chuan hampir jatuh ke tanah. Mau bagaimana lagi? Itu adalah masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Kalau begitu, itu saja untuk saat ini.
Dia akan meninggalkan masalah mempercepat buah Ciantus pada akhirnya. Liu Chuan masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tinggal kurang dari setengah bulan sebelum ujian masuk United College. Meskipun Liu Chuan telah menyelesaikan misi sebelumnya dan membunuh Liu Ganlang, Liu Chuan masih harus mendapatkan tempat untuk masuk ke United College. Liu Chuan keluar dari antarmuka sistem kehidupan, dia perlahan membuka matanya dan melihat pintu keluar lembah yang dingin dengan mata berkedip-kedip. United College, saya, Liu Chuan di sini. Apa yang kamu inginkan? Di dalam cabang samping wilayah keluarga Liu, tampak damai dan damai di permukaan, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Faktanya, keluarga Liu telah berubah, namun karena keadaan yang unik, beberapa masalah tidak dapat diketahui semua orang. Di rumah Patriark, Liu Yuanshan duduk di kursi besar dengan ekspresi gelisah. Xiao Rufeng berjalan dengan cemas, mulutnya menggumamkan sesuatu, sungguh menjengkelkan untuk melihatnya. Langit tidak mengecewakannya dan mengizinkannya melahirkan seorang putra yang cemburu, Liu Ganlang. Sekarang, semua harapan untuk cabang tersebut ditempatkan pada Liu Ganlang. Sejak kecil, Liu Yuanshan selalu peduli dan tegas terhadap Liu Ganlang. Semua orang mengerti bahwa dialah yang paling tidak menyukai cara Xiao Rufeng mengajar Liu Ganlang. Selain memanjakannya, dia juga menyayanginya. Pejuang tidak akan pernah bisa berhenti. Pejuang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Jika dia tidak bisa melakukan ini dengan cara yang paling mendasar, bagaimana dia bisa berbicara tentang orang jenius? Faktanya, Liu Yuanshan sangat khawatir. Liu Ganlang terlalu penting baginya, dia tidak bisa membuat kesalahan sedikitpun. Dalam sekejap mata, 1,5 bulan telah berlalu. Bukan saja dia tidak mendengar berita kesuksesan apapun, dia bahkan tidak mendengar berita apapun tentang Liu Ganlang sendiri. Bagaimana mungkin Liu Yuanshan tidak cemas? Liu Yuanshan mengirim orang untuk mencari Liu Ganlang, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mendesah, Xiao Rufeng menangis, dia tidak dapat berbicara kesakitan, dia hanya bisa berdoa agar putra kesayangannya segera kembali. Di jalan menuju pintu keluar lembah dingin, setiap prajurit membicarakan keuntungan mereka memasuki lembah dingin. Kali ini lumayan. Tak disangka aku benar-benar memburu 50 keping kulit serigala liar. Itu sepadan. Kali ini di lembah dingin, lupakan kulit binatang iblis, saya bahkan tidak melihat sehelai rambut pun pada binatang iblis. Terlebih lagi, saya hampir kehilangan nyawa saya di lembah yang dingin. Brengsek, Giant Claw Eagle level 5 sangat sulit untuk dihadapi. Kelompok tentara bayaran kami sebenarnya kehilangan 2 ahli tahap budidaya Ki tingkat 4. Ini sungguh penuh kebencian. Lain kali, kita harus merekrut lebih banyak ahli. Petik 2. Beberapa berhasil, beberapa gagal. Semua orang mengungkapkan perasaan mereka, tetapi ada satu pengecualian, dan itu adalah Liu Chuan. Setelah 1,5 bulan dibaptis di lembah dingin, aura Liu Chuan menjadi lebih stabil. Ini adalah pasti, setelah 1,5 bulan pengalaman, itu bisa dikatakan sebagai legenda. Tidak ada satu hari pun yang dihabiskan dengan damai, tidak peduli betapa berbahaya dan sulitnya, hanya Liu Chuan sendiri yang tahu. Warna kulit Liu Chuan terungkap warna perunggu samar, matanya menatap lurus ke pintu keluar. Saudaraku, saya melihat Anda memiliki kekuatan transformasi tubuh tahap ke-6, saya tidak tahu apakah Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak persediaan atau tidak dari perjalanan keluar lembah ini. Jika ya, mengapa tidak bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami? Kami mempunyai proyek yang bagus, telur elang cakar raksasa, dan Anda tahu bahwa telur elang cakar raksasa sangat berharga. Pemimpin tentara bayaran yang baru saja melaporkan kegagalan kelompok tentara bayarannya mulai merekrut Liu Chuan. Liu Chuan tertawa dan berkata, kali ini, saya datang ke lembah dingin dan telah menyelesaikan misi saya. Saya tidak akan kembali untuk saat ini. Sayang sekali. Kalau begitu saudaraku, jika kita punya kesempatan lain kali, mari kita menghasilkan banyak uang bersama. Ketua kelompok tentara bayaran merasa sangat menyesal. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda akan bisa memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Ranker seperti Liu Chuan jelas direkrut oleh kelompok tentara bayaran, dan dengan orang-orang kuat, Anda hanya dapat melakukan sesuatu dengan mudah dan cepat. Bukannya lembah dingin itu milik keluarganya, sehingga dia benar-benar menanyakan begitu banyak pertanyaan, dan bahkan menanyakan apakah dia pernah melihat tuan muda di keluarganya sebelumnya, bukankah tuan mudanya jenius?
Ini tidak seperti dia anak berusia 3 tahun. Di mana dia berada, bagaimana kita tahu? Petik 2. Saya mendengar bahwa tuan muda dari keluarga Liu mengejar seorang pengkhianat ke lembah yang dingin. Sudah hampir 2 bulan, dan dia masih belum keluar. Mungkinkah tuan muda keluarga Liu meninggal di lembah yang dingin? Haha, yang terbaik adalah jika dia mati. Tuan muda yang mana? Menurutku, dia hanyalah seorang pengecut yang tidak berguna. Bukankah klan Liu sangat kuat? Menurutku tidak. Bukan hanya orang-orang yang meninggalkan lembah yang berdiskusi, bahkan mereka yang memasuki lembah pun ikut berdiskusi. Liu Chuan mendengar, seorang pengkhianat, dia sebenarnya disebut pengkhianat, dia adalah tuan muda asli keluarga Liu. Mereka yang berasal dari cabang samping benar-benar tidak tahu malu, menyebut diri mereka pengkhianat. Liu Chuan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Tuan mudamu telah dibunuh oleh ayahmu. Di pintu keluar lembah yang dingin, deretan murid Liu berdiri di sana dengan pisau di tangan mereka. Mereka tidak berbeda dengan bandit dan perampok, dan mereka menyelidiki situasinya satu persatu. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa hari. Ketika Liu Chuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Reputasi klan Liu cukup terkenal di bidang ini. Banyak prajurit yang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Jika klan Liu menanyakan pertanyaan apapun, dia bisa menjawabnya dengan jujur. Tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Yang lain takut pada mereka, tapi Liu Chuan tidak. Tanpa mengubah ekspresinya, Liu Chuan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan, dan berjalan mendekat. Beberapa murid Liu melihat Liu Chuan dan tubuh mereka gemetar. Setelah tertegun sejenak, mereka saling memandang, melambaikan tangan, dan membiarkan beberapa prajurit yang diinterogasi pergi. Tuan muda Liu Chuan, halo. Salah satu prajurit tersenyum ke arah Liu Chuan. Liu Chuan juga tertawa, halo. Hei, tunggu sebentar, Tuan muda Liu Chuan. Mohon tunggu sebentar, kami punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Para prajurit keluarga Liu mengacungkan pedang mereka, menghalangi jalan Liu Chuan. Liu Chuan mengangkat alisnya, apakah ini tindakan terhadap Tuan muda? Liu Chuan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka datang untuk mencari Liu Ganlang, dan Liu Ganlang datang untuk membunuhnya. Sekarang, dia telah meninggalkan lembah dingin dengan selamat, dan tidak melihat Liu Ganlang. Apakah ada masalah? Nada bicara Liu Chuan sangat lembut pada awalnya, tapi kemudian dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Enyahlah, apakah ada orang yang memperlakukan tuan muda seperti ini? Liu Chuan mengatakan ini, dan dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk menghadapi cabang keluarga lainnya. Para murid Liu dikejutkan oleh suara gemuruh Liu Chuan dan tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian, mereka mengelilinginya lagi, dan ekspresi mematikan muncul di wajah mereka. Bagaimanapun, Liu Yuanshan telah memberi perintah, jika mereka bertemu Liu Chuan, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Tuan muda Liu Chuan, kami di sini untuk berbicara dengan Anda, mohon bekerja sama. Kami hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan, apakah Anda bertemu dengan Tuan muda Liu Ganlang? Murid Liu bertanya, hei, kalian semua aneh. Apakah aku pengikut Liu Ganlang? Bagaimana Laozi tahu di mana dia berada? Dia sudah menjadi laki-laki, dan dia bukan bayi yang membutuhkan seseorang untuk buang air besar dan kecil. Cabang sampingmu sungguh aneh. Liu Chuan mencibir. Ada banyak orang yang menonton pertunjukan itu. Sekarang dia tahu, murid-murid Liu ini hanyalah orang-orang dari cabang sampingan. Tuan muda Liu Chuan itu seharusnya berhubungan langsung dengan mereka. Tuan muda langsung klan Liu. Siapa itu? Tak seorang pun memiliki kesan seperti ini. Liu Chuan terlalu sampah. Hanya tokoh-tokoh kuat yang akan menyebar di antara para prajurit, jadi tidak ada yang akan mengingat sampah seperti Liu Chuan. Kata, cabang samping, diucapkan dengan sangat keras. Murid-murid ini merasa seolah-olah mereka telah dipermalukan dan tersipu malu. Tuan muda Liu Chuan, tolong jawab kami. Saya melihatnya, tapi saya masih belum melihat Tuan muda Liu Ganlang. Ku bilang, aku tidak tahu, minggir. Liu Chuan telah mengambil tindakan. Murid keluarga Liu yang paling kuat, Liu Ganlang, telah dibunuh olehnya, jadi Liu Chuan tidak peduli dengan yang lain sama sekali. Liu Chuan mendorong tubuhnya ke depan, meskipun dia terlihat tenang dan tenang, dia diam-diam menyembunyikan kekuatannya, menyebabkan beberapa murid Liu terbalik bahkan sebelum mereka bisa bergerak.
Seniman bela diri di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun, tetapi mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan muda dari keluarga Liu, yang berhubungan langsung dengannya, melindungi martabatnya. Para seniman bela diri ini bertindak seolah-olah mereka akan menonton pertunjukan yang bagus. Liu Chuan memelototi murid-murid di tanah dan berkata, mereka yang tidak ingin mati, minggir. Setelah mengatakan itu, Liu Chuan dengan santai berjalan ke depan. Tunggu, Tuan muda Liu Chuan, kamu mau kemana? Di depan mereka, seorang murid Liu berpakaian hijau menghalangi jalan mereka, dan suaranya sangat serak. Pria ini adalah seseorang yang dikenal Liu Chuan, kakak laki-laki Liu Jun, Liu Peng. Kekuatannya berada pada tahap ke-6 transformasi tubuh. Di cabang samping, Liu Peng sudah lama ingin memberi pelajaran pada Liu Chuan, sekarang saja. Tatapan mereka bertemu. Jika sebelumnya, Liu Chuan akan sangat takut pada Liu Peng. Sekarang, seorang sampah tingkat 6 transformasi tubuh berani bertindak arogan di depannya. Itu sungguh lucu. Liu Chuan bahkan pernah melihat realem Ranker Martial King sebelumnya. Mengapa dia takut dengan karakter seperti itu? Seperti yang kubilang, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Liu Chuan masih mengatakan ini, tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Liu Peng tertawa dingin, Tuan muda Liu Chuan, kita semua adalah keluarga, mengapa Anda harus marah? Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat Tuan muda kami Liu Ganlang? Apakah kamu tuli atau semacamnya? Aku berkata, aku tidak tahu, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Chuan menjadi tidak sabar. Apa yang kamu inginkan? Liu Peng tidak menunjukkan kelemahan apapun.